Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun teman-teman berada. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pegadaian. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, pengertian pegadaian. Pegadaian merupakan salah satu bagian dari badan usaha milik negara yang termasuk pada sektor keuangan Indonesia yang bergerak pada 3 lini bisnis perusahaan, yaitu pembiayaan, emas, dan aneka jasa. Pegadaian merupakan bentuk lembaga pembiayaan dan termasuk lembaga keuangan non-bank. Lalu ada gadai. Gadai menurut Kitab Undang-Undang Pasal Berdata Pasal 1150 adalah merupakan hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan pada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai hutang. Seorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Lalu yang kedua ada tujuan pegadaian. Dari tujuan pegadaian, yang pertama yaitu mengatasi agar masyarakat ketika sedang membutuhkan uang tidak terjerat ke tangan rentenir. Perusahaan pegadaian menyediakan kredit atau pinjaman uang dengan jaminan berupa barang berharga. Lalu yang kedua, melaksanakan dan menunjang sebuah kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan di bidang pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang ketiga, agar menyediakan dana dengan cara yang sederhana kepada masyarakat yang luas, terutama bagi kalangan menengah bawah dan konsumsi dan produksi. Lalu selanjutnya ada kegiatan usaha pegadaian. Yang pertama dari kegiatan usaha pegadaian yaitu melayani jaksa taksiran. Jaksa taksiran merupakan jasa yang diberikan pegadaian kepada masyarakat yang ingin menaksir berapa nilai real barang-barang berharga yang dimilikinya. Jasa ini berguna bagi masyarakat yang ingin menjual barang-barang berharga atau hanya sekedar ingin mengetahui jumlah kekayaannya. Yang kedua, melayani jasa titipan barang. Jasa titipan barang adalah jasa yang diberikan pegadaian kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang berharganya. Lalu yang ketiga yaitu memberikan kredit. Kredit diberikan terutama bagi karyawan yang memiliki penghasilan tetap. Pembayaran pinjaman dilakukan dengan memotong gaji pinjaman secara bulanan. Lalu yang terakhir dari kegiatan usaha yaitu ikut serta dalam usaha tertentu. Bekerja sama dengan pihak ketiga misalnya dalam hal pembangunan perkantoran atau pembangunan lainnya dengan sistem Build, Operate, and Transfer atau BOT. Selanjutnya yaitu layanan pegadaian. Pada layanan pegadaian yang pertama ada pembiayaan. Dalam pembiayaan sendiri terdapat KCA. Yang pertama KCA yaitu kredit cepat aman. Kredit dengan sistem hukum gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif dengan jangka waktu kredit 4 bulan dan sistem bunga per 15 hari. Yang kedua ada kreasi. Kredit angsuran fidusia. Kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada UMKM untuk membangun usaha dengan sistem fidusia dengan sewa modal 1% bulanan secara flat. Yang ketiga yaitu Krasida, kredit angsuran sistem gadai, yaitu kredit angsuran bulanan yang diberikan kepada UMKM untuk mengembangkan suatu usaha dengan sistem gadai dengan jaminan emas. Lalu selanjutnya ada emas. Pada emas ada mulia, yaitu
murabahah mulia untuk investasi abadi. Merupakan pembelian logam mulia untuk investasi secara tunai atau kredit. Berat per keping mulai dari 5 gram, 10 gram, sampai dengan 1000 gram. Lalu yang kedua ada tabungan emas. Tabungan emas pembelian logam mulia dengan sistem tabungan kelipatan per 0,01 gram. Lalu yang ketiga ada aneka jasa, yaitu dengan menerima pembayaran tagihan listrik, telepon, air, internet, finansial, pulsa handphone, maupun tiket kereta. Lalu yang keempat ada bisnis lain. Bisnis lain seperti properti, balai jasa lelang, logam mulia, atau The Gate Coffee and Gold. Lalu ada keunggulan lembaga pegadaian. Yang pertama yaitu lembaga pegadaian tidak mempermasalahkan uang yang dipinjamkan digunakan untuk apa. Hal tersebut berbeda dengan proses peminjaman di bank, yaitu harus menjelaskan secara rinci penggunaan uang yang akan dipinjam. Yang kedua, proses memperoleh pinjaman uang relatif singkat, yaitu pada hari itu juga. Hal tersebut dikarenakan prosedur dalam lembaga pegadaian tidak berbelit-belit. Yang ketiga yaitu persyaratan peminjaman uang sangat sederhana sehingga nasabah mudah untuk memenuhinya. Lalu ada kelemahan lembaga pegadaian. Pada kelemahan lembaga pegadaian yang pertama yaitu sewa modal dari perum pegadaian yang relatif tinggi apabila dibandingkan dari tingkat suku bunga dari perbankan. Yang kedua yaitu harus memiliki jaminan berupa barang bergerak yang bernilai. Lalu yang terakhir ada barang yang bergerak digadaikan diserahkan ke pegadaian sehingga tidak dapat dimanfaatkan barang tersebut selama digadaikan. Lalu macam-macam barang gadai. Yang pertama ada barang yang dapat digadaikan. Barang yang dapat digadaikan yang pertama seperti barang perhiasan. Barang perhiasan dengan contoh seperti bahan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mulia. Lalu yang kedua ada kendaraan seperti mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada barang elektronik, yaitu kamera, freezer, kulkas, video player, atau televisi. Lalu ada barang yang tidak dapat digadaikan. Barang yang tidak dapat digadaikan yaitu seperti hasil bumi, karena hasil bumi tersebut mudah membusuk atau rusak. Lalu barang-barang seni. Barang-barang seni kenapa tidak dapat digadaikan? Karena tidak dapat ditaksir nilainya. Lalu barang-barang yang mudah terbakar. Selanjutnya ada proses pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang pertama yaitu barang yang dapat digadaikan. Apabila akan menggadaikan barang, tentunya harus membawa barang tersebut yang ingin digadaikan untuk menjadi uang. Barang-barang tersebut yaitu barang yang sudah dijelaskan di atas. Yang kedua ada penaksiran. Pada hukum dasar mensyaratkan bahwa penyerahan barang bergerak sebagai jaminan pada loket yang telah ditentukan pada kantor pegadaian setempat. Sebesarnya jumlah pinjaman sangat bergantung pada nilai barang yang akan digadaikan. Oleh karena itu, barang yang akan digadaikan akan terlebih dahulu dinilai atau ditaksir pada penaksir di pegadaian. Petugas adalah orang-orang yang berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan dan mampu menilai barang dari calon peminjam. Pedoman dasar penaksiran telah diterapkan oleh perum pegadaian agar penaksiran di atas suatu barang bergerak dapat sesuai dengan nilai yang sebenarnya.
Seperti contoh, emas pada kategori barang kantong, petugas akan melihat dan menaksir sesuai dengan harga pasar pusat dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga akan selalu sesuai dengan perkembangan harga yang terjadi. Lalu petugas melakukan uji karat dan berat pada emas tersebut dan akan menentukan nilai taksirannya. Yang ketiga yaitu pemberian pinjaman. Pada nilai taksiran atas suatu barang yang akan digadaikan tidak sama dengan pinjaman yang diberikan. Setelah itu ditentukan oleh petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan. Penentuan jumlah uang pinjaman ini juga berdasarkan presentasi tertentu terhadap nilai taksiran oleh Perum Pegadaian berdasarkan golongan yang akan besarnya sekitar 80-90%. Yang keempat, ada pelunasan. Sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, pada waktu pemberian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima. Pada dasarnya, nasabah dapat melunasi kewajiban setiap saat tanpa harus menunggu waktu jatuh tempo. Pelunasan pinjaman beserta sewa modal dibayarkan langsung ke kasir serta surat gadai. Setelah adanya pelunasan atau penebusan yang disertai dengan pemenuhan kewajiban nasabah yang lain, nasabah dapat mengembalikan barang yang telah digadaikan. Yang kelima, ada pelelangan. Penjualan barang yang digadaikan melalui suatu pelelangan akan dilakukan oleh Perum Pegadaian pada saat yang telah ditentukan di muka apabila hal-hal berikut. Yang pertama yaitu pada saat masa habis jatuh tempo. Yang kedua pada saat masa pinjaman habis jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu peminjaman karena berbagai alasan. Hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada Perum Pegadaian yang terdiri dari pokok pinjaman, sewa modal, dan biaya lelang. Apabila barang yang digadaikan tidak laku di lelang atau terjual dengan harga yang lebih rendah daripada nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan, maka barang yang tidak laku di lelang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang timbul ditanggungkan oleh Perum Pegadaian. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.